Di awal film terlihat dosen ganteng idola para mahasiswa di kampus bernama Taejun. Di tempat lain terlihat wanita cantik bernama Suyeon. Dia sedang memeriksa sebuah gedung pameran. Dia pun bertemu saingannya yang bernama Min. 그럼 된 거 아닌가요? 됐었네. Dia juga bertemu ibu Dirut yang bernama Hwaran. Dia bertanya kenapa si ibu bos memasukkan seniman lama sedangkan acara pameran itu untuk seniman baru. Dengan cueknya, si bos bilang untuk membuat artikel baru tentang seniman lama yang bernama Zuzang. Di sebuah stasiun TV, mereka membahas tentang tantangan pasar global kepada pasar lokal. Dosen Taejon yang ikut serta menyampaikan pendapatnya. Setelah acara TV itu, dia dihampiri muridnya, dia bernama Enji. 꼭 필요하다고 그러셨는데 이렇게 직접 하시네요? 그건 두고 봅시다. 자, 고생하셨어요. 내일 집회 저도 갈게요. Saat itu Suyeon pergi ke sebuah bar, mereka merayakan peresmian bar itu. Datanglah seorang seniman pria bernama Zio dan terjadilah keributan antara seniman lama dan seniman baru. Saat di rumah dia menceritakan keluh kesahnya, dia merasa ingin berhenti bekerja karena kolega kantornya sangat menyebalkan. Taejun bercerita bahwa dia tadi masuk TV dan bilang jika nanti ingin masuk ke dunia politik. Esoknya dia bertemu presdir bernama Yung Sok. Dia meminta kursi di Rut dan menggantikan Hwaran. Dan kakek presdir bertanya apakah untungnya bagiku karena aku tidak akan mengecewakan kakek presdir. Di tempat lain, Taejun berdemo dengan masyarakat tentang orang kaya yang korupsi. Tiba-tiba seorang kakek menghampirinya dan meminjam korek api dan saat dia lengah si kakek membakar dirinya sendiri. Saat itu Suyeon sedang periksa perutnya karena dia ingin segera punya dede bayi. Dokter bilang bahwa dia sulit untuk mempunyai keturunan karena sudah hampir menopause. Dan saat itu mereka melihat berita tentang Taejun yang menyelamatkan si kakek. Melihat tangan suaminya terluka, dia melarangnya untuk melakukan hal itu lagi. Namun di sela percakapan mereka, dia ditelepon partai. Esoknya dia bertemu dengan pimpinan partai. Mereka takjub dengan tindakannya kemarin dan menawarkannya pemilu bersama partainya. Mendengar kabar dari suaminya, terlihat dia sangat bahagia. Saat di toilet, Hwaran menghampiri dan bertanya apa maksud dari tindakannya itu dan dia mengancam Suyeon. Dia pun menemui seniman Jio dan di tempat lain Taejun dan pimpinan sedang menjenguk si kakek. 별로 관심 없어 미래 같은데 이름도 별로고. 한국에선 이름 별로고 분위기 이상한 데가 걸리는 데야. 어르신 몸 좀 어떠세요? Singkat cerita, akhirnya Taejun menjadi wakil rakyat. Dia pun berkampanye ke pasar-pasar dan membantu warga yang kesusahan. Lalu dia bertemu dengan Kwang Hyun. Mereka membahas tentang permodalan untuk bank sipil dan meminjam modal yang lumayan besar. Saat di rumah, dia memakai hadiah dari Enji. Dia pun merasa asing dengan barang itu. Taejun pun berbohong dengan bilang bahwa ini pemberian dari partai. Udah mulai bohong nih Pak dosen. Lalu mereka mengadakan acara untuk bank sipil dan dia pun memperkenalkan dirinya sebagai asisten Taejun dari partai. Lalu Suyeon memperkenalkan Jio kepadanya, oalah jadi begini ceritanya. Taejun pun memberikan pidatonya dengan baik. Setelah itu dia bertemu pimpinan partai. Di tempat lain Suyeon meminta Jio untuk menjadi pemeran utama di pamerannya nanti. Jio yang ragu karena harus pergi ke Paris untuk sebuah pameran dan mengajak Suyeon pergi bersamanya. Dan hal yang sudah bisa diduga, Taejun asoge boy dengan Enji, begitu juga dengan Suyeon dan Jio. Dia meminta Hwaran untuk dirinya pergi ke pelelangan di Paris menggantikan Min. Dan akhirnya dia bertemu Zio dan tentu saja malamnya mereka asoge boy again. Esoknya mereka menghadiri pelelangan dan berhasil mendapatkan lukisannya. Ternyata dia mendapatkan untung besar dari lukisan itu. Dia menggelapkan uang perusahaan yang cukup banyak. Saat kembali ke Korea, Suyeon ditahan kepolisian karena melanggar pertukaran uang asing. Taejong pun datang ke sana dan para polisi curiga tentang penggelapan Suyeon berhubungan dengan bank sipil. Saat di perjalanan pulang, Taejong bilang agar kamu jangan membuat masalah dan mereka pun akhirnya bertengkar. Di lain hari dia memperlihatkan hasil karyanya. Dia pun terkejut karena rekaman yang saat berada di Paris masuk ke dalam karyanya. Min yang melihat hal itu merasa kesal dan saat keadaan sepi, Min melakukan sesuatu pada laptop Jio. Saat di bank, ternyata pemodal tidak bisa menyanggupi permintaannya, karena itu dia menjadi stres. Di tempat lain, Suyeon bertemu dengan seorang anggota tim Taejon dan bilang bahwa suaminya selingkuh dengan Enji. Dan saat itu, anggotanya bilang bahwa Kwang Hyun adalah seorang penipu, karena kenyataannya perusahaan itu merupakan tempat judi dan prostitusi.
Saat datang ke kantor, dia bertemu dengan Enji dan bilang kamu jangan merusak karir suaminya, karena wanita biasa sepertimu tidak layak dengan suaminya. 잘났지. 괜찮은 사람이야. 근데 네가 그 괜찮은 사람 인생 망칠 뻔했다? Dan di saat itu dia bilang bahwa dia tahu tentang perselingkuhannya, namun dia tidak marah dan bilang janganlah kamu melakukan hal bodoh lagi. Di sisi lain polisi melakukan investigasi dan semuanya mengacu pada bank sipil. Singkat cerita datang pacar Mimin yang bernama Jason. Dia merupakan kandidat direktur untuk menggantikan Hwaran. Dia yang mendengar hal itu terkejut karena dia telah menantikan posisi itu. Hwaran menjelaskan bahwa Jason disuruh pulang oleh presiden sendiri dan dia merasa dikhianati. Saat itu Min mengirimkan video Asoge Boy dirinya dengan Zio. Hal itu membuatnya semakin stres. Di sisi lain, Taejun menyadari bahwa teman-teman politiknya adalah orang licik. Saat itu dia bertemu dengan Min dan membahas video itu. Dia bertanya kenapa Suyeon suka melawan para sultan. Dia bilang bahwa orang kaya hidup tanpa rasa bersalah dan takut. Dan dia bertemu dengan Zio. Dia bilang jika video itu sudah tersebar. Dan Zio meminta maaf dan mengajaknya untuk pergi ke Paris saja bersamanya. Lalu dia bertemu kakak presiden dan bertanya tentang posisi di Ruth, dan akhirnya mereka memutuskan untuk Asoge Boy. Namun ternyata Hwaran sebagai istrinya dan juga asistennya mendokumentasikan hal itu. Pada akhirnya si kakek yang terbakar itu pergi ke akhirat dan dia memberikan pidatonya. Dan ternyata lagi Suyo dan Hwaran bekerja sama atas kejadian tempo hari dan memberikan posisi di Ruth-nya. Tetapi harus menjadi di Ruth bersama dengan Jason dan dia memiliki video Asoge Boy-nya dengan Zio. Sekarang dia berhadapan dengan orang-orang yang banyak. Hai. Saat di rumah, Taejun bilang ingin berhenti dan Suyeon merasakan hal itu juga. Esoknya dia bertemu dengan Zio dan bilang tidak mau memakai Zio lagi untuk pamerannya. 미안하다. 내가 끝까지 있어야 되는데. Sementara Taejun meminta bantuan Enji untuk membongkar kejahatan pimpinan partai. Dengan bukti yang ada, semua akan terkena dampaknya. Dan ternyata Kwang Hyun adalah asisten dari Yong Sok dan mereka bertemu di kedai. Dan dia memberikan bukti penggelapan uang itu. Dan dia meminta Suyeon untuk menghentikan Taejun. Di rumah dia memperlihatkan dokumen asli itu dan dia bilang bahwa dia sudah menjadi dirut di sana. Dan dia merobek bukti itu, lalu dia memberikan sebuah flash disk yang merupakan video Asoge Boy-nya dengan Zio. Saat dia mendobrak pintu, dia melihat Suyeon sudah tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, dokter menceritakan penyakitnya. Dia memiliki masalah di rahimnya, tetapi dia keras kepala ingin mempunyai keturunan. Terlihat mereka yang sedang makan bersama. Dia tidak marah karena pernah membuat kesalahan. Acara pameran pun dimulai. Di tempat lain mereka sudah siap melakukan sesuatu. Saat itu muncul video Asoge Boy-nya dan dia menjelaskan bahwa dia ingin sukses. Bahkan dia diperas dengan videonya itu. Dia ingin merasa bebas dan tidak ingin menjadi budak penguasa. Di akhir cerita, Taejun memberikan bukti transfer uang ke kantor polisi. Di sebuah acara, Taejun mundur dari anggota partai dan pada akhirnya para pimpinan dan sultan ditangkap. Taejun pun kembali menjadi dosen dan Suyeon akan mengelola sebuah bar. Dan film pun tamat. 보내주신 서류 잘 받았습니다. 중요한 부분만 아주 기가 막히게 지우셨던데.